Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya yang lagi sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses semua. Mudah-mudahan guru yang belum pegawai jadi pegawai. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kepala Sekolah SMP PGRI. Hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillah beliau kawan saya, satu kampus, satu kelas, satu perjuangan. Bapak Salam Riyanda SPD. Mudah-mudahan beliau selalu semangat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SMP PGRI yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, yang dicintai oleh Allah, siswa-siswi SMP PGRI. Masya Allah, ganteng-ganteng, rapi-rapi, ramah-ramah, baik-baik, tertib semua. Senyap, tidak ada yang berbicara. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah 2 kali ceramah di sini. Waktu itu Isra dan Mi'raj. Sekarang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin tidak saya rekam karena masih belum terkenal. Semenjak saya juara 1 tingkat provinsi lomba ceramah, alhamdulillah banyak undangan juga hari-hari besar Islam. Sombong Pak Ustadz ya juara 1 dibilang. Enggak, klarifikasi. Saya ingin ngasih tahu aja bahwa saya ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Jadi nanti saya upload, insya Allah sore ini saya upload. Nah nanti tinggal diketik saja di YouTube Dian Sentosa. Pasti di situ ada gambar saya yang manis dan ganteng. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Ngerti ya cewek? Nggak ada bunyinya nih, ngerti? Tadi sudah ada komando dari Wakil Kepala Sekolah. Insya Allah nambah nanti subscribe saya ini. Alhamdulillah. Kenapa saya rekam ini? Saya niatnya kalau saya mati nanti terbujur kaku di liang lahat dikubur, mungkin masih adalah orang yang nonton video saya. Sampailah pahalanya kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Allah masih memberikan kita kesempatan kumpul dalam majelis ilmu, kumpul untuk memperbaiki diri, menuntut ilmu agama Allah. Guru-gurunya hebat di sini, rapi, tertib, ngikutin semua acara Maulid. PGRI the best. Kasih aplaus. Alhamdulillah.
Jadi saya ngisi ceramah itu di SMA ada, di Sungai Duri. Jarang, biasa di sekolah-sekolah itu nak ngundang ceramah hari-hari besar itu semua tergantung dari kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya atau guru-guru yang ada di sini. Kasih aplaus lagi untuk guru-guru di sini. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut kata-katanya, paling sabar. Kalau dia solatnya husuk, kakinya sampai bengkak, itulah Nabiuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah 571 Masehi. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Maulid artinya hari lahirnya, Maulud nabinya. Jadi beda sedikit ya. Kalau Maulid artinya hari lahir. Kalau Maulud lahirnya nabi orangnya. Jadi beda sedikit saja. Yang kita peringati hari ini lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti ingat sejarah-sejarah Nabi, sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita makin cinta kepada Nabi. Supaya kita ingat lagi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada itu dalam lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru tahu kan 7 anak Nabi? Yang kita tahu anaknya artis. Mana itu lagu tahu? Lagu kalian sekarang yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa itu lagu? Tidak ada buat syafaat. Lagian yang ngasih syafaat nanti adalah Nabi Muhammad yang menjadi wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa kita mesti teladani, mesti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu luar biasa, hebat orangnya. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Memberikan contoh itu gampang. Ngasih contoh, jadi contoh susah. Memberikan contoh gampang. Jadi contoh susah. Makanya Nabi kita ini adalah orang, bukan malaikat, bukan dewa, bukan jin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
telah datang kepada kalian seorang nabi dan rasul dari golongan manusia. Jadi nabi ini manusia. Kalau ada orang bicara kambing nyontohnya ayam, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran. Masa kambing suruh nyontoh ayam? Kambing nyontohnya kambing, kerbau nyontohnya kerbau, manusia nyontohnya manusia. Makanya nabi kita adalah manusia, orang Nabi Muhammad ini, bukan malaikat ya. Bagaimana kalau kita nak nyontoh malaikat? Malaikat makan tidak, minum tidak, sama duit tak kenal, sama perempuan tak nafsu. Maka sulit kita mau contoh malaikat. Allah perintahkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi kalau pengen selamat, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita ini seorang manusia. Superman bisa terbang, hebat enggak Superman? Hebat. Bagaimana sih kita nak terbangnya? Lagian Superman pakai celana kolor di luar kan? Bagaimana nak nyontoh Superman? Tidak bisa Superman dicontoh. Kita tidak bisa terbang. Jadi contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nih, saya ceramahnya banyak lihat laki-laki, lihat perempuan terlalu cantik-cantik. Nanti saya dibilang Ustadz gatal katanya. Lihat banyak perempuan nanti bahan ceramah saya hilang nanti. Jadi saya banyak melihat laki-laki. Perempuan saya lihat kepalanya saja. Lihat wajahnya bahaya nanti. Lupa bahan ceramah saya nanti. Jadi Nabi Muhammad perlu kita jadikan contoh, jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Memang pantas untuk kita contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Rasulullah itu sangat agung. Siapa yang mengakui akhlak Rasulullah itu sangat agung? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengakui, bukan manusia. Dijadikan pedoman dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak nabiku itu, Rasulullah itu sangat agung dan mulia sekali. Di mana akhlak Rasulullah yang mesti kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Satu, kata Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam rawinya, kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syadidul haya wat tawadu. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada pemalunya perempuan yang soleh, solehah, soleh. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dari perempuan yang solehah. Mana buktinya? Suatu ketika Rasulullah itu naik di atas Ka'bah, ingin membetulkan Ka'bah yang rusak. Tiba-tiba ada angin berhembus ke badan Rasulullah, tersingkap gamisnya, nampak betisnya. Nampak betisnya. Pucat wajah Rasulullah, malu. Bedakan dengan kita. Oh, laki-laki keluar dari rumah buka perutnya, pusatnya nampak, teng teng, bergaya dia berjalan ya.
Tidak ada rasa malu. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan yang buka aurat, misalnya laki-laki pakai motor, jumpa perempuan buka aurat, dilihatlah oleh laki-laki. Nampak pahanya, dilihat. Pertama melihat, astagfirullahalazim. Lihat lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sama saja itu, sama saja. Sudah mendatangkan dosa. Maka perempuan-perempuan yang buka aurat, perempuan-perempuan yang upload di Facebook, yang bibirnya dikasih lipstick 2 inci, hati-hati. Ada yang bibirnya monyong seperti ini. Ya, dibalas oleh laki-laki yang nakal, diciumnya. Adik yang gie. Nabi orangnya sangat pemalu luar biasa. Kemudian Nabi wattawadu. Nabi ini orangnya sangat rendah hati. Lihat Bu Guru nih, rendah hati kan, baik-baik kan? Betul tidak? Nih lihat wajah guru. Nampaknya ada wajah-wajah masalah semua itu ya. Tugas tak dikerjakan kena murid. Disuruh jangan nakal masih bandel. Dah di rumah ngurusin anak yang punya anak. Di sekolah ngurusin kalian, tambah masalah. Lihat wajah guru. Tapi mereka selalu bahagia. Karena mereka adalah khairun nas, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati. Padahal beliau itu presiden, padahal beliau itu pengusaha, padahal beliau itu militer, padahal beliau itu orang diplomat ulung, padahal beliau itu guru umat. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, sebagai pengajar, guru umat. Padahal beliau juga kepala rumah tangga, tapi tawadhu luar biasa, rendah hati. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, Rasulullah orangnya tak pernah marah. Rasulullah orangnya tak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah udah rapi, udah pakai jubah, pakai imamah, mau sholat ke masjid berjamaah. Tiba-tiba dari atas diludahin. Cuy. Dilihat. Oh kamu, senyum Rasulullah. Satu hari. Besoknya lagi Rasulullah lewat, ingin sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba diludahin lagi. Cuy. 2 kali. 3 hari Rasulullah lewat lagi, mau jamaah ke masjid. Tiba-tiba dari atas melayang. Cuy. Dahin 3 kali. 4 hari Rasulullah nak lewat lagi sholat berjamaah. Ditengoknya. Kemana biasanya? Di sini langganan biasanya. Tiap hari diludahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana? Dicariin oleh Rasulullah. Sibuk nyariin Rasulullah. Coba kalau kita dah tahu tiap hari diludahin di situ, kita siapkan batu dari rumah dikocek kan? Siapkan batu dari rumah nanti kalau dia meludah lagi, saya lempar deh. Diludahin, cuy, melayang batu kepalanya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu baik luar biasa. Tak pernah marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dicariin oleh Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Saya lagi nyariin, biasanya saya di sini langganan. Tiap hari diludahin. Kemana dia? Si fulan sakit ya Rasulullah. Tak jadi ke masjid,
langsung pulang ke rumahnya, cari roti, cari susu, minta sama istrinya Siti Aisyah. Ada apa wahai suamiku? Saya cari roti sama susu. Untuk apa? Saya akan menjenguk orang yang biasa nyakitin saya. Didatengin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sakit, terbaring, terbujur kaku di rumahnya. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat-cepat itu orang bangun, dibukain pintu. Kamu sakit apa? Saya sakit ya Rasulullah. Sodekta, engkau benar Muhammad. Engkau benar Muhammad. Sayalah orangnya yang tiap hari meludahin kamu. Sampai hari ini teman-teman saya belum ada yang menjenguk saya. Engkau orang yang saya sakiti, pertama yang menjenguk saya. Masuk Islam itu orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba kita kalau udah disakitin ya, orangnya sakit, mudah-mudahan mati kau. Ada geng-geng? Cewek ada geng-geng? Ini kawan balas ngolok biasa. Hitam kau ya be? Apa yang melayang? Tangan melayang. Oh, tinjunya kawan. Bukan sekali, tinju lagi yang kerek. Bukan sekali, 2 kali, tendang lagi. Na'udzubillah. Baru balas omo, kita balasnya sudah 3. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah di sini baik-baik semua kan? Di sana di Amerika. Di sini tidak ada bedanya. Ada yang gini? Tidak ada ya? Sama kawan, gurau yang baik, bicara yang bagus-bagus, jangan nyakitin orang, jangan sering ngolok-ngolok orang, supaya orang tidak membalas ngolok kita. Makanya gurau adalah bunganya perkelahian. Itu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi, suatu ketika Rasulullah itu jalan-jalan, lagi weekend sama istrinya Siti Aisyah, gandeng tangannya, dipegang, jalan-jalan keliling kampung. Tiba-tiba ada orang ngasih salam. Salamnya beda dengan kita. Asyammu alaika ya Muhammad. Asyammu itu artinya racun. Mampus lo Muhammad. Salamnya, mampus kamu Muhammad. Siti Aisyah marah, istrinya. Orang istrinya cinta sama Nabi. Dijawab oleh Siti Aisyah, asyammu alaika wa laknatullah wa azabu. Kamu yang mampus, kamu yang dilaknat, kamu yang diazab. Itu perempuan, balas 1 dibalas 3. Maka kamu kalau kelahi sama perempuan, lebih baik diam jak. Kalah kamu. Ngomelnya itu tidak mampu. Ngomelnya tidak mampu. Kamu ini sudah janji kerja tugas jam 2, kamu datang jam 3. Kamu dah kujamin sudah dikasih duit. Diungkit-ungkit semua dah. Kalah kalau kita berdebat sama perempuan. Tapi jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahlan ya Humairah, tenang wahai Humairah, tenang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang beri salam semacam itu, asyammu alaika ya Muhammad, mampus kamu Muhammad. Jawab, wa alaika, kamu juga. Jawab singkat saja, tidak usah tidak banyak-banyak. Jadi Rasulullah itu orangnya sangat sabar, luar biasa. Rasulullah itu orangnya sangat hebat, luar biasa kesabarannya. Wafat pamannya Abu Thalib, kemudian wafat istrinya Siti Khadijah. Jadi istri pertama Rasulullah itu Siti Khadijah. Pamannya wafat, istrinya tahun berikutnya juga wafat. Patah yang kedua ini
Yang kedua ini sudah wafat, makin banyak cobaan, ujian, gangguan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Rasulullah ke sebuah kota. Nama kotanya kota Taif. Kota apa namanya? Taif. Tiba di kota Taif, bukan disayang-sayang, bukan disanjung-sanjung, dilempar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempar dengan batu, kira-kira batunya sebesar ini. Kena ke dahinya, kena ke kakinya, berdarah dahinya, kakinya berdarah, saking banyak darah yang keluar, ditampung darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah bertanya, kenapa darah yang mengalir engkau tampung ya Rasulullah? Wahai Zaid bin Harisah, andai darahku jatuh ke kota Taif ini, kota Taif ini akan diratakan oleh Allah dengan musibah, bencana. Jadi Rasulullah itu dilempar dengan batu. Mau ceramah, mau berdakwah, dilempar dengan batu. Saya ceramah dari Sungai Duri sampai ke Bengkayang, belum pernah ada yang melempar saya dengan batu. Belum pernah ada yang melempar dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melayang batu, tidak ada. Tapi Rasulullah melayang batu sebesar ini ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah, belum pernah ada yang melempar. Tapi saya dilempar dengan amplop. Ustadz nih ceramah bicara amplop, tidak boleh. Seorang ustadz bicara tentang amplop ceramah, dosa. Saya kira lebih berdosa lagi ngundang seorang ustadz tidak dikasih Tidak, gurau saja itu. Saya ceramah tidak pernah pasang tarif. Saya pernah ceramah di Pulau Kabung 2 kali, nanya tarif tolen, ngundang Pak Ustadz ya berapa bayarannya Pak, undang saja be Pak, saya Pak, tak usah nanya amplop, nanya tarif Pak, dikasih alhamdulillah, tak dikasih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ceramah pulang dari Pulau Gabung, sakit 9 hari. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijirat kemarin saya ceramah. Saya ceramah seperti ini sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi pergi kondangan, atau cewek-cewek lagi pergi kondangan nih, pelan sama kawannya begandeng, nak pergi ke acara pernikahan. Tiba-tiba ada mobil Innova laju, kena kecekungan, ada air kotor, bau, mancit ke wajahnya, mancit ke bajunya, mancit ke motornya. Kira-kira bagaimana perasaan? Kurang ajar, mati kau nanti. Ada yang pernah seperti itu? Tapi Rasulullah tidak. Allah mau buktikan sama saya, pulang ceramah. Alhamdulillah, waktu terjadi itu saya sudah pulang ceramah. Saya sampaikan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi pergi kondangan sama suaminya, pelan jalannya. Tiba-tiba ada cekungan berair kotor, ada mobil lewat mancit ke wajahnya. Allah nak buktikan sama saya waktu pulang ceramah dari Samalantan. Pulang saya pakai motor, jalan di kolor itu banyak cekungan, lubang-lubang, ada air kotor di situ. Laju mobil tuh, pas mancit ke wajah, mancit ke baju jubah, mancit ke bodi motor. Saat itu saya ingat, kayaknya saya tadi ceramah inilah sama ibu-ibu, sama bapak-bapak di Samalantan. Oh, itulah dia. Itulah dia Allah nak nguji saya
Bagaimana saya waktu itu perasaan saya waktu itu biiznillah, dengan izin Allah, tak ngomong apa-apa, dalam hati pun diam, artinya sabar. Jadi hidup ini banyak ujian, cobaan, rintangan, tantangan, hambatan. Tak mau ada ujian, jangan hidup. Tak tahan nahan ujian, mati aja. Jangan nak hidup. Dikasih tugas kena guru, alhamdulillah guru masih ngasih tugas sama saya. Jangan nak beleter. Biasa mulut itu diam, tapi di hati menggerutu. Tugas tolen guru tu. Dah mati, mulut diam, tapi dalam hati pecah. Tugas tolen guru tu. Cerewet, ngomel tolen. Kalau guru marah, kalau guru cerewet sama kalian, berarti guru-guru ini masih sayang, peduli sama kalian. Padahal kalian bukan anak sendiri. Bersyukur memiliki guru yang semangat ngajarnya, sabarnya luar biasa. Karena hidup ini adalah ujian. Dijewer kena guru, dipukul kena guru, tapi mukulnya pukul yang mendidik. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau kamu sedang datang banyak ujian dari Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang jatuh cinta sama kamu. Allah sedang sayang sama kalian. Maka berangkat dari Maulid Nabi Muhammad ini, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur enggak? Tidur kan? Nabi juga tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang. Tidur kita keblek. Kalau sudah tidur habis-habisan. Beda dengan tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairum minan naum, kata muazin. Waktu subuh, salat lebih baik daripada tidur. Wah, yang laki-laki kebetulan pakai selimut. Tidur lebih baik daripada salat. Dak bangun salat subuh. Nih penyakitnya laki perempuan, payah nak bangun subuh. Padahal ada HP canggih-canggih, alarm bisa dihidupkan. Dulu zaman Nabi ndak ada HP, ndak ada mikrofon. Ini ndak mikrofon, dah rumah dekat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah dipanggil. Itu pun masih main game. Habiskan lo main game. Tunggui Tuhan, nanti lo aku main lo. Tuhan disuruh nunggu, Allah disuruh nunggu. Ini penyakitnya anak-anak muda sekarang. Perempuan laki sama perempuan pun ada hobi main game kan. Laki-laki apa lagi? Panggil le mamanya, nong. Oh nong. Apa orang tua ye? Lagi sibuk tuh main game. Adik yang ge? Insya Allah baik-baik di sini ya. Tidak ada yang melawan orang tua. Jangan nyakitin hati orang tua. Dipanggil nak sholat, siap komandan, siap mak, laksanakan. Nak sholat nak, nanti mak baru jam 12. Jam 1 diingatkan lagi. Nak, dah jam 1. Baru jam 1 be mak. Nanti tunggu jam 2. Jam 2 diingatin lagi. Dah jam 2 nak. Baru jam 2 be mak. Belum setengah 3. Jam setengah 3 diingat. Dah jam setengah 3 nak. Belum jam 3. Molor waktu sholat. Kerjakan sholat. Tunaikan sholat.
Jangan meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Ditanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita keringatan enggak? Keringatan enggak? Mau saya dah keringatan dari tadi nih. Nabi juga keringatan. Keringat Nabi bau minyak wisik, bau minyak kasturi waktu zaman belum ada parfum. Keringat kita, rasakan seorang ya. Jangan pakai dikebet lagi. Salat berjamaah. Usolli fardhuz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Allahu akbar. Waktu takbir kawan sebelah dak bawa HP kawanku tuh. Dak mandi berapa hari. Kayaknya baju dah sebulan tuh dari cuci-cuci tuh. Pak Imam lama age. Bisa-bisa pingsan aku tuh baunya kau. Dak khusyuk orang sebelah mau salat. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beludah ndak? Ludah. Nabi juga berudah. Ludah Nabi obat. Ludah kita racun. Nih suatu ketika Rasul kan bersama Abu Bakar mau hijrah itu, mau ke Madinah, singgah dulu 3 hari 3 malam di Gua Sur. Gua apa namanya? Gua Sur. Sampai di mulut Gua Sur, Abu Bakar izin, ya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Saya izin mau masuk ke Gua Sur, dalam ini ada apa? Dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq sampai bersih. Seketika disengatlah tangan Abu Bakar oleh binatang berbisa. Masuklah Rasulullah, ditahan itu oleh Abu Bakar Siddiq, wajahnya pucet, tangannya lebam, merah, bengkak, biru, memar, sakit. Istirahatlah Rasulullah karena kecapean di pahanya Abu Bakar Siddiq. Ini Abu Bakar sama Rasulullah saking dekatnya nempel sahabatnya. Saya dekat sama Bang Salam sama Pak Oji, tapi saya belum pernah tidur di paha beliau. Apa kata orang nanti? Gay gitu. Tapi Rasulullah sama Abu Bakar dekat sekali, sahabatnya sangat dekat sekali. Tidurlah Rasulullah di pahanya Abu Bakar Siddiq. Ternyata sakitnya tangan tak bisa membohongi air mata. Menetes air mata Rasulullah. Air mata Abu Bakar tepat di pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah. Air apa ini wahai Abu Bakar? Air embun, tak mungkin. Air apa ini? Air mataku ya Rasulullah. Ada apa? Tak senang ikut saya hijrah? Senang ya Rasulullah. Lalu kenapa? Tangan ya Rasulullah. Kenapa tanganmu? Disengat binatang berbisa. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah, Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sembuh seketika, bersih, ringkes, lebamnya hilang, memarnya hilang. Ludah Rasulullah. Pengen tahu kita yang ludahin. Kawannya memar, lebam, dibacakan kena kawannya. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Lebam campur koreng. Beda dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini orangnya super sekali, hebat sekali, kemuliaannya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sampai jam berapa Pak?
1 jam Pak. 1 jam ya Dek. Sesuai dengan air yang diberikan di botol. Satu jam ceramah kita ya. Udah ada berapa menit? Hampir sejam ya. Suatu ketika Rasulullah tiap hari kerjaannya ngasih makan sama orang buta di pasar, tak beriman kepada Allah. Ngasih orang buta, giginya ompong, buta di suatu pasar Madinah. Pergilah Rasulullah tiap hari ngasih makan itu nenek. Tiap hari. Ketika Rasulullah mau ngasih makan tuh nenek, dikunyah dulu tuh roti kan agak keras. Dikunyah oleh Nabi. Dikunyah. Lalu disuapkan sama tuh nenek yang tidak punya gigi tadi. Dia buta, tidak bisa lihat. Dimakannya itu nenek. Ludah Nabi itu lezat. Makanan ternikmat yang dimakan tuh sama tuh nenek. Waktu makanan ini tuh dikunyah sambil ngomong tuh nenek, kamu jangan ikutin Muhammad. Muhammad itu tak betul. Muhammad itu tak baik, pemecah belah umat. Jangan kau ikutin Muhammad ya. Padahal orangnya di depannya. Gimana kalau kita? Kita jamin dia, kita suapin dia, kita dihinenya. Nggak kita tempeleng ya orangnya kan? Tapi Nabi masih sabar luar biasa. Dikunyahnya tuh roti sampai lembut, disuapin sama tuh nenek. Masih ngomong lagi, jangan ikutin Muhammad. Muhammad itu tak baik. Muhammad itu pemecah belah umat. Sabarnya Nabi luar biasa. Betul tidak? Tapi kalian jangan coba-coba. Dan kawan nanti dikunyahnya itu roti, kasih kan kawannya. Insya Allah muntah campur pingsan 24 jam. Beda ya. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kawan-kawan, jangan coba-coba ya. Kasihan kawan dijailin. Cewek-cewek, jangan coba. Kemudian wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat. Datang Abu Bakar Siddiq, mertua Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini mertua Rasulullah. Kenapa mertua Rasulullah? Siti Aisyah itu anaknya dari Abu Bakar Siddiq, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar, wahai anakku Aisyah, iya ayah, apa kebiasaan suamimu di luar rumah? Apa kebiasaan suamimu di luar rumah? Wahai ayah, kebiasaan suamiku di luar rumah biasanya sering ngasih makan di pasar Madinah, nenek-nenek buta ompong giginya. Pergilah Abu Bakar ke suatu pasar itu. Datang Abu Bakar Siddiq, ngasih makan tuh nenek sama roti yang keras tadi. Langsung disuapinnya karena Abu Bakar Siddiq tanpa dikunyah dulu. Marah tuh nenek. Kamu ini bukan orang yang biasanya. Biasanya ngasih makan saya itu dikunyah dulu. Kamu yang bukan yang biasanya. Kamu enggak tahu ya gigi saya ompong. Marah tuh nenek sejadi-jadinya. Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, wahai nenek, tahukah kamu siapa orang yang ngasih makan tiap hari sama kamu itu? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis tuh nenek sejadi-jadinya. Nangis nenek sejadi-jadi. Karena nangis sejadi-jadinya tuh tadi masuk Islam karena akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid Nabi ini kita hadirkan cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, saya mau tanya, cinta Nabi ke cinta cewek? 2 orang yang jawab. Yang cewek?
Cinte Nabi ke cinte cowok? Cinte Nabi. Cius. Nah ini, ingatkan hadis Nabi. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu tak beriman sehingga aku Nabi Muhammad lebih kau cintai daripada orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada semua manusia. Jadi cinta kita prioritaskan sama Nabi. Nabi itu cintanya sama kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar. Bang, cewek, Nabi cintanya kepada umatnya melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Mana buktinya? Suatu ketika datanglah sakaratul maut, wafatnya Nabi. Nabi Muhammad ini mau wafat, mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang salam dari Allah, wahai malaikat Israel, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, apakah dia lebih memilihku atau lebih memilih dunia? Disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ada salam dari Allah. Apakah engkau lebih memilih Allah atau lebih memilih dunia? Kalau engkau lebih memilih Allah, hari ini akan datang wafatmu. Tapi kalau engkau lebih memilih dunia, Allah akan panjangkan umurmu. Apa jawab Nabi? Saya lebih memilih Allah. Kehidupan bagi saya yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan yang sebenarnya bagiku adalah ketika ruhku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaring Rasulullah, terbujur di atas kasurnya Siti Aisyah, ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Didekatkan telinga Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ke telinga, ke mulut, bibir Rasulullah. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita yang dicari oleh Rasulullah, kita yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabatnya, bukan istrinya. Padahal Rasulullah tak kenal dengan kita, Rasulullah belum pernah jumpa dengan kita, tapi saking cintanya sama kita, dia lebih bertanya umatnya, di mana umatnya? Ummati, ummati, umatku, umatku. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabutlah nyawa Rasulullah oleh malaikat Israel. Siapa namanya? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dicabut nyawanya, mulai sejuk dari kaki Rasulullah. Rasulullah mendesah berlirih. Katanya. Katanya. Mendesah berlirih Rasulullah saking sakitnya dicabut sakaratul maut, ruh dari jasad itu. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, seperti inikah sakitnya dicabut ruh dari jasad? Iya ya Rasulullah, seperti inilah sakitnya dicabut ruh dari jasad. Apakah seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatku? Iya ya Rasulullah, seperti inilah sakitnya nanti sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatmu. Dek, bang, nanti sakitnya sakaratul maut itu satu, kata Rasulullah, seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. 2, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. 3, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sakitnya diambil sakaratul maut, ruh dari jasad. Jadi kita ini punya ruh.
Ruh itu kendaraan kehidupan kita, nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang meninggal Allah tak pilih usia. Nenek-nenek wafat, muda-muda wafat, belum lahir wafat, udah lahir wafat. Allah tak pandang usia mau mencabut nyawa seseorang. Nanti kata abang, kata cewek-cewek, aku masih segar, masih cantik, masih ganteng, kuat. Sakaratul maut takkan mungkin sama saya. Tidak ada pilihan usia untuk sakaratul maut. Doa terakhir Nabi, doa pengantar wafatnya Nabi, menangisnya terakhir Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Kata Nabi, ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Umatku takkan mampu sakitnya sakaratul maut ini timpakan sama aku semua. Baik ndak Nabi? Nabi minta sama Allah sakitnya sakaratul maut supaya ditimpakan sama Nabi. Beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak mencintai Nabi dengan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lebih nyaring. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Semuanya. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang terakhir ya, terakhir. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi banyak solawat sama Nabi. Jadi solawat itu bukan berarti Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Orang yang sudah cinta sama seseorang, maka dia banyak menyebut orang yang dia cintai. Coba laki-laki kalau sudah cinta sama cewek-cewek, sisir rambutnya beda, pakaiannya beda, pakai minyak wangi, tiap hari ingat nama dia, ke WC ingat nama dia,
Jalan-jalan ingat nama dia, tidur mimpiin si dia, cewekku, cewekku. Iya pertanda orang sudah jatuh cinta. Kalau kamu cinta sama Nabi, maka banyak menyebut nama Nabi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang dari kemiskinan ilmu yang saya miliki. Nah, nanti adik-adik bisa dikunjungi di YouTube saya, Dian Sentosa. Ketik saja di YouTube, nanti insya Allah saya upload sore ini nanti ya. Kan ada tugas dari gurunya ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu guru, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian. Mau adik Bapak Ibu guru maafin saya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.